Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir Salim Khairi, biasa dipanggil Bang Jack. Saya adalah seorang peternak ayam hias, khususnya di Lombok. Dan saat ini saya mencoba terobosan-terobosan baru, yakni dengan pengelolaan pakan ternak menggunakan maggot. Jadi saya awal memulai beternak maggot ini pertama di awal pandemi, di mana pada masa itu harga pakan naik betul, sedangkan perputaran ekonomi kita untuk di Lombok sendiri sangat menurun. Jadi untuk pembiayaan pakan, saya berpikir bagaimana saya untuk mengurangi kos pakan pada budidaya ternak ayam hias saya. Nah, ketemulah si maggot ini. Jadi maggot ini kita hasilkan dari limbah organik, terutama limbah dapur, di mana limbah dapur ini adalah makanan untuk si larva maggot atau larva si BSF ini. Nah, jadi maggot ini berasal dari serangga, ya, serangga yang berwarna hitam yang biasa disebut black soldier fly. Nah, jadi lalat ini dia tidak makan, hanya minum. Jadi tidak akan membawa penyakit bagi sekelilingnya. Itu. Awal pertama saya budidaya maggot ini kan di daerah saya sudah ada beberapa yang sudah mengembangkan juga sama-sama peternak ayam. Jadi saya mencoba silaturahmi ke sana. Waktu itu pertama saya dikasih awalnya cuma 2,5 gram. 2,5 gram itu bisa 2,5 gram telur maggot atau BSF ini itu bisa menjadi sampai 7 kilo maggot fresh maggot. Jadi dari sana saya rawat maggot yang dari telur itu sampai dia menjadi lalat. Nah, lalat itu saya buatkan kandang bertelur dan telurnya lagi saya tetaskan. Dapatlah saya satu siklus dari telur sampai menjadi lalat itu kita telurkan lagi, biarkan lagi sampai menjadi lalat, dan sekarang produksi kita sudah lumayan banyak dan mampu menopang pakan untuk hewan ternak kita, terutama di unggas hias begitu. Kalau di maggot sih sebenarnya tidak banyak. Yang terutama kita pikirkan di sini adalah sumber pakan daripada maggot itu, yakni sampahnya. Sampahnya dari mana kita dapatkan? Ya dari pribadi dulu nih. Kita punya dapur, ya di sana ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa nasi, sisa lauk. Itu nanti kita kumpulkan jadi satu. Udah kita kasihkan ke maggotnya. Nah, istilahnya itu sudah jadi pakannya dia. Selama 20 hari maggotnya sudah bisa kita aplikasikan ke hewan ternak kita ataupun ke ikan hias kita. Jadi untuk siklus yang saya dapatkan di sini itu dari dia baru netas sampai umur 25 hari atau 35 hari itu sudah bisa kita panen. Paling cepat kita pakai itu 3 minggu lah, 21 hari. Itu dari baru netes sampai bisa kita kasih ke hewan-hewan kita. Itu yang fresh ya. Dan ada juga beberapa produk runtunan daripada maggot ini. Terutama ini, di depan saya ini ada maggot kering. Maggot kering ini. Kalau mungkin kita bawa ke pasar, mungkin orang berpikir maggot jijik gitu loh. Tapi kalau kita yang udah terbiasa dengan kotoran ayam ya biasa aja lah kita kasih hidup-hidupnya ke ayam kita. Saya berpikir di sana bagaimana saya juga membantu peternak lain untuk mengurangi kos pakan mereka. Ya saya mencoba buat dry maggot ini. Dry maggot ini yang bisa kita bawa ke toko-toko pakan ayam begitu. Alhamdulillah kalau saya lihat dari peminat sendiri, ini hampir setiap minggu saya dapat orderan 100 bungkus dari seminggunya. Dan alhamdulillah juga peternak juga
dari tanggapan-tanggapan mereka terbantu sekali katanya. Dari segi apa? Dari kesehatan ayamnya, dari segi apa namanya, pembiayaannya terbantu sekali loh. Malah ada saya dengar teman saya peternak ayam Bangkok itu kos pakan yang biasanya mengeluarkan 100% dari pakan pabrikan, sekarang sudah hanya mengeluarkan kos 50% dari biasanya. Kalau untuk yang di Lombok ini yang fresh kayak gini ya. Ini yang fresh ya. Ini yang fresh ini ya bisa dibilang baik betul lah untuk ayam-ayam kita. Jadi salah satunya mungkin untuk staminanya, proteinnya tinggi sekali untuk di kandang pribadi. Kalau untuk di teman-teman penghobi atau di pasar, untuk yang kemasan 100 gram ini biasanya kita dari sini kita ngasihnya 10.000 sampai 15.000 lah per bungkusnya. Dan teman-teman pun bisa dibilang kadang kekurangan begitu. Kalau untuk pasar sih sebenarnya apapun yang kita lakukan di sini, kalau produknya sudah ada, gitu kan, apalagi zaman sekarang nih, yang terkenalnya kan media sosial. Tinggal kita foto, udah posting di media. Kadang orang yang jahil pun sering nanya tanpa kabar, sering. Tapi alhamdulillah keseringan yang hubungi kita, yang bener-bener ngorder, "Bang, ngorder dong 20 pieces, Bang, ngorder dong 50 kilo," gitu. Dan kita pun di sini menyediakan jasa antar. Jadi dari sini kita sudah bersihkan dari tempat ternak magotnya sendiri, nanti yang fresh itu bisa kita delivery ke pemesannya. Untuk skala ekonomi sebenarnya bisa saja sih kita tingkatkan menjadi sebuah usaha yang cukup menarik dan bagus untuk di kalangan petani maupun peternak. Karena apa? Saya pribadi yang merasakan manfaat daripada beternak magot ini terbantu sekali. Dari pembiayaan pakan yang biasanya kita 100% di sini, ya bisa dibilang 40, 50, 60% bisa terbantu lah dari apa namanya, pakan magot ini gitu. Kalau seminggu kita di sini nyetakan di sini untuk magot ini sendiri kan seminggu sampai 100 pieces. Kita jual 15.000. 15.000 kali 100 sudah 1,5 juta. Kira-kira kalau untuk seminggunya bisa kita ngasilin 1,5 lah. Itu belum untuk pembiayaan yang rawat atau yang melihara, begitu kira-kira. Oke, saran saya untuk teman-teman di apalagi kaum milenial ya, woi kalau kaum milenial, ayo dong bergerak, buktikan kreativitas Anda bahwa sekotor apapun yang Anda kerjakan itu semasih dia baik, tidak merugikan orang lain, maka hasilnya pun akan kita sama-sama dapatkan. Intinya di sini adalah konsisten. Ketika kita sudah konsisten untuk melakukan sebuah usaha, entah itu di bidang apa namanya, peternakan, pertanian, yang kita butuhkan ada keuletan sama konsistensi. Kalau kita sudah berusaha pasti akan membuahkan hasil sebagaimana yang dikatakan dalam mahfuzat itu, man yazru yahsud. Nah, siapa yang menanam maka dialah yang akan memanennya, kira-kira begitu. Semangat kaum milenial.